Dedikasi untuk audio yang belum Anda ketahui. Salam semangat Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam podcast edisi perdana yang begitu luar biasa dan juga inspiratif bertajuk Dedikasi untuk audio yang belum Anda ketahui. Bersama saya Zerlinda Zuhdi selaku host pada kesempatan kali ini yang tentunya akan berbincang-bincang mengenai topik yang begitu inspiratif dan juga luar biasa. Dan tentunya saya tidak sendirian di studio karena telah hadir Bapak Dedi Indra Setiawan yang akrab disapa Kang Dedi pastinya akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang bermanfaat untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu yuk sama-sama kita sapa dulu Kang Dedi. Salam semangat Kang Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik, begitu bersemangat tentunya ya. Siap. Kita mau sharing-sharing di episode perdana pada kesempatan kali ini untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Nah sebelum kita ngulik-ngulik nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar kesehariannya Kang Dedi, aktivitasnya Kang Dedi dan juga beragam kegiatan tentunya, kita mau tahu dulu nih Kang Dedi, sebenarnya apa sih latar belakang dari pembuatan podcast dedikasi ini? Oh, sebenarnya gini, Mbak Zelin. Jadi, saya memang sudah lama merencanakan bikin satu podcast namanya Dedikasi. Oke. Dedi itu diambil dari nama saya Dedi, Mhm. kasih itu memberi, memberi memberi informasi lah Baik. atau sesuatu hal yang berdasarkan basis ilmu pengetahuan saya gitu kan. Oke. Kemudian sudah lama kami rencanakan akhirnya baru terbentuklah hari ini Dedikasi pertama kali tayang. Seperti itu. Episode Episode perdananya ya. Jadi memang kalau dari namanya sendiri, Dedi itu diambil dari namanya Kang Dedi. betul Kalau kasih itu mudah-mudahan bisa memberikan hal betul, bermanfaat berupa ilmu pengetahuan, berupa informasi, informasi tentunya kan, betul yang pastinya sesuai dengan latar belakang dari Kang Dedi betul. sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin seputar tajuknya nih Kang Dedi, untuk audio yang belum Anda ketahui. Apakah ini maksudnya adalah beragam informasi yang emang mungkin belum Bapak Ibu ketahui atau seperti apa? Jadi gini, karena kayak saya berbasis di bidang perumahan, jadi kan belum tentu masyarakat ini tahu hal detail tentang perumahan. Oke. Nah, jadi, saya akan di podcast ini akan memberikan banyak informasi terkait bagaimana perumahan itu mungkin kalau, Bapak Ibu sekalian bicara mau beli rumah segala macam, nanti saya akan memberikan informasi yang mungkin, mereka Bapak Ibu baru tahu sedikit, nanti lama-lama mudah-mudahan dari podcast ini informasi banyak kegali, gitu Mas Zali. Wow, ini sih kayaknya abis ini saya juga subscription di podcast ini ya, soalnya Alhamdulillah. informasinya seputar perumahan gitu ya. Betul, untuk awal ya Pastinya sekarang ya? nah, untuk Heeh, awal. Karena memang pastinya bukan hanya bermanfaat untuk para pengembang juga, betul, tapi juga untuk masyarakat masyarakat, iya, awam. Nah, ini dia nih. Mungkin di sini nanti setelah ini akan ada episode-episode yang bermanfaat seputar perumahan, betul seputar mungkin cara memiliki rumah yang efisien, lokasi strategis betul, mungkin. Nah, itu dia. Jadi makanya pastinya Bapak Ibu harus tetap stay di podcast ini karena pastinya akan mengandung berbagai informasi yang bermanfaat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin seputar, makna dari podcast itu sendiri. Sebenarnya yang diharapkan tuh maknanya apa sih, Pak Dedi? jadi kita punya makna gini, jadi saya pengen ini kan, suatu hal yang saya ketahui dari lama ya, sebenarnya ilmu perumahan ini kan nggak dipelajari di sekolah. Gitu, dengan hadirnya podcast ini mempunyai banyak makna, misalnya jadi orang nggak tahu mau beli perumahan, bingung gimana sih cara beli rumah, terus atau Betul. pengembang-pengembang yang anak-anak muda nih, anak-anak muda ini kan, kami harapkan ke depannya Mhm, lulus sekolah itu jangan berpikir harus jadi ASN, oke. harus kerja di perusahaan ini. Bagaimana Mhm, anak-anak muda ini membuat UMKM, orang kan basicnya UMKM itu kan seperti misalnya, eee, bikin makanan segala macam, tapi kan iya. perumahan juga sebenarnya ada yang UMKM. Ada yang Oke. UMKM. Jadi, dia yang perumahan pengembang awal-awal itu kita bisa sebut mereka berbasis awalnya dari UMKM, pengembang kecil, nanti lama-lama menengah baru dia jadi pengembang besar, seperti itu. Kan nggak Oh, ujug-ujug tiba-tiba jadi wow. besar.
Betul, gitu. oke. Jadi ini juga informasi yang mungkin bisa jadi sesuatu yang baru gitu ya buat Bapak Ibu. Jadi Betul. memang kalau misalnya kita ngomongin UMKM aja nggak seputar kulinernya Kuliner bukan aja, bukan nggak seputar fashion bukan aja, bukan. tapi ternyata dari dunia perumahan pun juga bisa berawal dari UMKM. UMKM, betul. Wah, luar biasa. Saya jadi penasaran nih Pak Deddy, kalau misalnya ke depannya topik-topik yang sangat menarik ini mau dibahas lebih jauh di podcast ini, kira-kira nanti bintang tamunya akan siapa aja sih Kang Dedi yang akan diajak ngobrol-ngobrol sama Kang Dedi? Kita pasti jadi kepo nih. Oh banyak, nanti kita akan mungkin saya akan undang ketua-ketua asosiasi, Oke. terus juga para pelaku perumahan, Mhm. bagaimana nanti bisa memotivasi anak-anak generasi muda ini bisa menjadi pengembang yang sukses. Dan jadi kita mengikuti yang terdahulu, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, seperti Luar itu. biasa. Jadi segala kalangan, segala generasi bisa jadi pembicara di Betul sini, bisa berbagi di sini, tentunya dalam podcast dedikasi itu sendiri betul. ya. Kalau tadi kita udah ngomongin makna dari, dedikasi, kalau kita ngomongin tujuan nih Kang Dedi, tujuannya sebenarnya dibuat podcast ini selain mungkin bisa menginformasikan kepada halayak seputar perumahan, mungkin juga memberikan informasi yang mengedukasi, apalagi sih Kang Dedi? Tujuannya sebenarnya gini, kan Indonesia ini sekarang banyak pengangguran ya. Oke. Kita ketahui bahwa angka lulus kerja itu ya, jauh lebih tinggi dibanding dengan angka, penyerapan tenaga kerja. Iya. Nah, diharapkan ini nanti para anak-anak muda ini ya, Mhm. berpikir tadi saya bilang, kalau mereka berpikir untuk jadi entrepreneur, otomatis kan membuka lapangan pekerjaan. Ya, Betul. dampak signifikannya adalah begitu mereka membuka lapangan pekerjaan karena saya basisnya di perumahan, mereka jadi pengembang-pengembang kecil yang berawal, nah otomatis kan mereka menarik orang untuk bekerja, seperti itu Mbak Delita. Membuka lapangan pekerjaan Betul, secara kemudian tidak juga kan langsung. ekonomi tambah berputar, Oke. betul, dan yang paling penting kan, eee, kita bisa menyediakan rumah untuk masyarakat, Iya. seperti itu manfaatnya Wow, kan. luar biasa. Jadi memang berawal dari podcast gitu ya, berawal dari sebuah studio, dihadiri oleh 2 orang gitu ya, Betul kita mudah-mudahan bisa menginformasikan hal-hal yang bermanfaat, betul yang tujuannya ternyata adalah jangka panjang. Untuk betul membuka lapangan pekerjaan, untuk memutarkan roda perekonomian juga, dan pastinya outputnya adalah untuk kesejahteraan bersama. betul. Luar biasa, Masya Allah. Kang Deddy kita lanjut lagi nih. Tadi kita udah kurang lebih udah mengulik seputar podcast bertajuk Dedikasi ini. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga nih sosok Kang Dedi itu sendiri. Boleh tahukah Kang Dedi aktivitasnya sekarang apa aja? Oh, aktivitas saya sekarang ini masih bergerak di bidang, perumahan, Ya. masih mengembangkan rumah subsidi dan, pokoknya menengah ke bawah. Mhm. Nah, samping itu juga sekarang saya masih menjabat sebagai anggota DPRD di kabupaten, Oke, gitu. baik. Jadi memang pasti di tengah aktivitas yang begitu padat, ada kiat-kiatnya nggak nih Kang Dedi? Siapa tahu di luar sana juga ada generasi muda yang pengen sesukses Kang Dedi, yang pengen merintis dari awal tapi pengen banget one day bisa kayak Kang Dedi itu seperti apa? Sebenarnya gini, segala sesuatu itu tidak ada hal yang mustahil. Oke, Yang penting kita punya keinginan, punya tekad, ya, kemudian dan jadi seperti sekarang itu bukan langsung ujug-ujug. ya, Jadi ada jatuh, bangun, yang penting kita itu bagaimana menghadapi semua rintangan itu kita tenang aja. oke. Jadi pasti semua ada jalannya. Kalau ibarat kata kita usaha menyelesaikan, sisanya serahkan sama Allah, Masya seperti itu. Allah, Apalagi seperti sekarang kan dengan mungkin Bapak Ibu bertanya, "Oh jadi anggota juga, bagaimana ngurus perumahannya, apa anggotanya?" Jadi sebenarnya betul. sekarang saya lebih fokus di sebagai anggota dewan. Tapi karena perumahannya sudah kita bikin manajemen stabil, jadi Mhm. kita hanya kontrol. Oke. Kita bisa ambil profesional-profesional yang memang mengontrol seperti itu. Oke, baik. Jadi memang pastinya dari awal perjuangannya juga yang mungkin gak banyak orang lihat, tapi sebenarnya di balik kesuksesan seseorang memang pasti ada jatuh bangunnya, Betul. ada proses jerih payah yang gak terlihat oleh orang-orang gitu ya, Kang Dedi. Nah, kalau misalnya di sini audiens kita juga adalah generasi muda, kalau anak zaman sekarang Gen Z Gen gitu Z. ya kayaknya ya. Gimana sih Kang Dedi, seorang Kang Dedi nih sosok yang memang bisa jadi panutan banyak orang, banyak generasi muda gitu ya, untuk bisa terus mengoptimalkan potensi diri, gak gampang nyerah. Kalau misalnya Gen Z sekarang kan kayaknya nggak cocok dikit langsung lompat ke bidang lain, langsung pindah ke perusahaan lain. Nah itu gimana tuh Kang Dedi? Sebenarnya kan kalau basis dari ilmu pengetahuan saya kan sebenarnya saya berawal dari
eee, teknik, orang teknik. Oke, Akhirnya dari ilmu teknik itu saya mengembangkan diri, saya melihat bahwa ekonomi ini harus saya pelajarin juga, gitu. Akhirnya saya shifting. oke. Shifting, tapi Ya, shifting-nya itu bukan berarti karena saya kecewa dengan, "Oh, saya nggak suka nih di ilmu teknik," tapi oke. maksud saya ada opportunity Ya, yang bisa kita ambil di situ. dan Akhirnya pastinya kita menambah ilmu nambah ilmu pengetahuan pengetahuan. ya, Kang Jadi, Dedi. ini kan sebenarnya dunia properti ini suatu hal yang memang tidak pernah saya pelajari di sekolah. Berarti learning by doing. Ya. Nah, dari learning by doing itu, jadi banyak terjadi pada saat kita aplikasi, ada Mhm, beberapa yang kita nggak paham. Jadi kita mulai melakukannya pasti ada terjadilah. Kita, oh ini di luar prediksi kita. Tapi mhm. bagaimana kita menghadapi atau memprediksi itu minimal kita bisa tahu, oh ini seperti ini, kondisi seperti ini kita bisa hadapin gitu. Ya. Yang paling penting ini kan di properti ini ilmunya banyak. Mhm. Ilmu tekniknya ada, Ya, ilmu keuangannya ada, oke. ilmu pemasarannya ada, Wow, terus ilmu komunikasi juga ada, betul, gitu. komprehensif Semuanya semua ada, cabang ilmu pengetahuan betul. ada. Apalagi kan di properti ini melibatkan kalau nggak salah 40 turunan industri ya, Oke. gitu. Ya, ya, ya. Yang untuk menyuplai, untuk menjadi satu kawasan, Wow, jadi seperti memang itu. banyak sekali bidang-bidang yang harus dipelajari gitu ya, Kang Dedi ya, Betul, untuk bisa menjadi seseorang yang sukses. Apalagi kalau Kang Dedi di sini bicara sebagai salah satu tokoh yang memang sedang menjalani profesi sebagai pengembang perumahan gitu. Nah, kalau misalnya di sini audiens kita adalah Bapak Ibu yang juga mungkin pengembang-pengembang perumahan. Mungkin Kang Dedi mau kasih tips atau mungkin mau sharing-sharing gimana caranya menjadi pebisnis di bidang perumahan, di bidang properti yang bisa sustain gitu Kang Dedi, nggak musiman. Nah, kalau misalnya waktu itu kan kita baru aja juga melewati pandemi Covid, mungkin baru setahun 2 tahun lagi berusaha untuk merangkak naik lagi nih Kang Dedi, gimana tipsnya? jadi tipsnya gini, kalau saya sih dibilang pengusaha sukses belum ya menurut saya, tapi insya Allah menuju ke sana gitu. Amin, Tujuan kita kan ke sana gitu. betul. Tapi, untuk berjalannya perjalanan ini, bagaimana kita itu sebenarnya lawannya hawa nafsu sendiri. Bagaimana misalnya kita mulai project ini gitu. Mhm, Kadang-kadang teman-teman ini bikin satu lokasi gitu, lokasi ini belum selesai, sudah coba ke lokasi lain. Padahal fokus dulu di lokasi ini selesai, mungkin nanti sudah 70%, 80, baru kita menyiapkan project yang baru. oke, Kecuali memang kita sudah punya basis tim yang kuat. ya, Kita bisa mengerjakan beberapa project gitu. mhm, Tapi memang godaan paling berat awal itu adalah pada saat kita mulai satu project, mhm, kita mulai menghadapi tahapan sukses, itu akan diri sendiri. Diri sendiri misalnya penggunaan anggaran perusahaan itu dia langsung harusnya kita menyelesaikan project ini, dia bisa shifting ke project baru yang ditawarin. Padahal sebenarnya ini project baru 30 mungkin 50%. oke, jadi harusnya fokus dulu, Fokus dulu, idealnya fokus selesaiin. dulu ya? Selesaiinlah sampai 80% Mhm, minimal, mhm, baru kita bisa persiapan untuk next project seperti itu. Kadang-kadang baru oke, mulai aja udah berpikir next project. Sebenarnya project yang kita jalanin sekarang ini kan belum selesai gitu. iya, Diri sendiri sebenarnya, iya, hawa nafsu ya, hawa mhm. nafsu itu yang kadang-kadang, "Oh pengen," gitu, pengen. Oke, jadi mungkin ambisi-ambisi yang harus bisa di-maintain juga gitu ya, Kang Betul. Dedi ya? Kadang-kadang kan gini, Mbak Zirin, kita baru jadi pengusaha nih ya, tiba-tiba ada yang manggil bos gitu ya. Hmm. Nah itu tantangan tuh, tantangan itu jadi kadang-kadang, diri kita, "Wah kita bos nih," padahal sebenarnya Oke. enggak kan. Mhm, mhm, Sebenarnya mhm, kan kita mhm. baru dalam tahapan tujuan kita untuk menyukseskan usaha kita, Oke, gitu. iya, seperti itu tantangannya ya. Jadi Betul, memang itu lagi, balik lagi bahwa memang, quote unquote hawa nafsu yang memang harus di-maintain sedemikian rupa supaya kita bisa fokus di satu project dulu. Kalau misal tadi Kang Dedi sampaikan bahwa paling nggak selesai 80% dulu gitu ya Kang Dedi ya, betul, baru kita ngegarap project nah lainnya. apalagi kalau kita memulai suatu project baru Mhm, ya, kalau bicara kan kalau teman-teman selalu bicara, "Kang gimana caranya kita bikin struktur yang ideal?" Itu iya, kalau baru-baru mulai project nggak mungkin kita bikin struktur yang ideal, ada HRD-nya, ada segala macam. oke. Kadang-kadang gitu kita kayak ini, 3 Musketeer, one for all, ya kan? Kita bisa one for all, Iya, yang iya, ngurus izin kita sendiri gitu kan, segala betul, macam pemasaran juga bisa kita sendiri kalau memang bener. kita punya skill seperti itu. Iya, Karena jadi banyak teman palu gada ya ya, Kang Dedi ya? tapi Oke. itu nggak menutup kemungkinan Mbak Zili, karena itu kan, meminimalisir, modal kita kan. Kan kalau prinsip ekonomi, kalau yang modal kecil
biar benefitnya gede gitu kan. Jadi Betul. kita bersiap dulu lah, seperti itu. Jadi kita mulai dan apalagi sebenarnya kalau teman-teman ini memulai suatu bisnis properti, mulai menjalankannya dia mulai langsung terjun langsung, ngurus Mhm. segala macam sendiri, dia akan tahu paham. Oke. Paham kondisi bagaimana misalnya mengurus perizinan Iya. gitu kan, bagaimana membangun, walaupun misalnya dia bukan orang sipil ya, kan dia Mhm. bisa bekerja sama sama kontraktor ya, dia nanti akan paham apa yang perlu diinin. Atau Oke. nah terus kemudian juga, eee, kita belajar dengan konsultan keuangan, pajak, segala macam ini kan mesti kita pelajarin, Mbak. Iya. Nah itu kita belajar di situ, nanti pada saat, bisnis kita besar, jadi kita tahu itu. Jadi kalau biar kata, nggak mungkin kita dibohongin sama anak buah kita nanti gitu. Ya Oke. minimal seorang pemimpin itu kan bicaranya adalah polisi arah perusahaannya, Mhm. bukan teknis lagi gitu Iya. sebenarnya. Tapi minimal kita tahu teknis teknis di bawah itu gitu. Wow, jadi memang meskipun kalau misalnya seorang pebisnis gitu ya, kayaknya serba ngelakuin semuanya, semuanya ngerjain sendiri gitu ya. Tapi itu dia justru manfaatnya adalah benar-benar tahu dari detail Dari detail, sekecil, betul benar-benar dari poin yang kecil sampai dengan nanti kalau harus ngegarap proyek yang besar gitu betul. ya, Kang Deddy ya. Nah, kalau misalnya tadi sedikit kita berbalik ke statement yang tadi Kang Deddy sampaikan bahwa ternyata yang menarik nih, yang menurut aku juga ini merupakan pengetahuan yang baru, UMKM itu nggak seputar fashion aja atau kuliner aja, tapi ternyata bidang perumahan atau properti juga merupakan salah satu yang bisa dijadikan target membentuk UMKM gitu. Ceritain boleh Kang Deddy seputar ini nih. Ya, kalau kita bicara bisnis UMKM kan, kita kan teman-teman tuh bisa memulai dari bisnis properti itu bukan misalnya satu kawasan besar. Ya. Misalnya Mbak Zelin nih punya tanah orang tua ya, Mhm. bicara nih. Ini Hmm. rumahnya tanahnya gede nih di kawasan perumahan. Misalnya dia punya rumah 500 meter lah gitu. Mhm. Kan lama-lama kan orang tua kita itu kan nggak butuh yang besar kadang-kadang kan. Betul. Nah, itu bisa dijadiin bisnis. Orang tua yang ditaruh dikecilin, Mhm. tanah itu kita kembangin jadi bisnis, perumahan pribadi, perorangan. Oke. Itu bisa mulai juga di situ. Nah, dari tanah itu jadi berkembanglah kita mereka jual-jual klaster kecil, satu Mhm. rumah, 2 rumah gitu atau segala macam. Atau Mhm. bisa juga, sekarang kan banyak nih, kita melihat bagaimana kita, makeover rumah ya. Ya. Rumah yang kita lihat lokasi strategis tapi harganya masih di bawah, Mhm. tinggal kita makeover, kita bagusin segala macam, akhirnya kan bisa dijual. Betul, dengan harga yang mungkin lebih Yang tinggi lebih juga tinggi gitu ya Kang nilainya, kan Deddy? begitu di makeover kan value-nya naik, Mhm. seperti itu. Oke. Apalagi kalau memang, eee, will balik lagi lokasinya bagus ya, Mhm. lokasi bagus ya, otomatis lebih gampang jualnya, seperti itu. Oke. Banyak sih kalau bicara UMKM atau bicara, "Pak, saya buat jadi pengembang agak berat," gitu. Kan Mhm. bisa misalnya teman-teman yang lulusan teknik sipil nih, mulailah, berusaha misalnya jadi kontraktor kecil-kecilan, Mmm. ya. Mulai dia membangun rumah, baik rumah pribadi atau Mhm. rumah pengembang yang misalnya dia ngambil satu 2 rumah dia bangun sendiri, ya itu kan bisa. Sebenarnya Oke. teknisnya seperti itu. Seperti itu Ya, teknisnya. tapi dia menggandeng pihak ketiga ya, Iya. buat supplier segala macam seperti itu. Oke, jadi ini merupakan sebuah tips juga nih buat anak-anak muda mungkin di luar sana, atau mungkin Bapak Ibu yang juga ingin merintis menjadi pengembang perumahan gitu ya. Tipsnya tadi disampaikan oleh Kang Deddy. Nah, kalau misalnya tadi Tapi kita begini Mbak, saya potong. Banyak juga loh sebenarnya mhm. pengembang sekarang yang hadir tuh yang muda-muda loh. Oh, oke. Nah, di teman-teman kita asosiasi itu anak-anak muda nih, kita melihat Generasi-generasi generasi ya, mudanya gitu generasi ya? muda. Mereka mulai mencoba Mhm. seperti itu tantangan, challenge dan mereka saya lihat survive gitu. Oke, Yang skill-nya juga oke gitu oke ya Kang gitu. Deddy ya? Oke, karena kan yang muda itu dia apalagi anak Gen Z nih ya. Mhm. Anak Gen Z itu kan kritis. Dia Ya, mau cari tahu. Menurut betul. saya untuk perkembangan ilmunya, anak Gen Z ini tuh lebih lebih cepat dia cari tahu, "Oh ini bahasanya set set," gitu, lebih Iya, iya. dibandingkan generasi saya ya, kalau saya ini, penilaian saya pribadi ya. Karena kita kan udah satu kan udah masuk fase walaupun lagi di umur mateng ya gitu, Mhm, tapi mhm. pola pikirnya beda. Iya. Gen Z itu memang pola pikirnya beda. Benar-benar kalau anak muda mungkin zaman-zamannya lagi mau menggali informasi Betul, sebanyak-banyaknya, mau mencoba sebanyak-banyaknya hal baru memanfaatkan juga gitu. teknologi mereka pakai, Pemanfaatan teknologi, gitu. betul. Kalau misalnya sebenarnya kalau untuk generasi muda, skill apa sih yang menurut Kang Deddy yang paling diperlukan kalau misalnya mau survive di dunia pengembang perumahan? Skill yang paling utama ya keuletan sebenarnya. Keuletan. Kan ini kan, generasi sekarang nih Gen Z tuh udah punya semua nih, Hmm. kritis, manfaatkan teknologi segala Oke. macam, tinggal
mau kerja keras dan dia ulet aja. Ya. Dia ngulik-ngulik segala macam, oh tahu, akhirnya tahu. Yang Mhm. penting sih sebenarnya kalau mau jadi pengembang, dulu, Lakuin dulu. lakuin dulu, ya kan? Kita tuh tidak bisa, oh nanti saya mau jadi pengembang nih permasalahannya apa ya ini Mhm mhm. diinventarisir itu menurut saya tuh karena antara pengembang A, B dan C itu beda. Beda Oke. masalah atau tantangan yang dihadapi, Challenge-nya challenge beda. berbeda-beda ya, Kang Karena kan Deddy ya? bicara lokasinya beda, Mhm, betul. ya kan? Semua hal yang dilakukan beda. Betul ya? Oke. Ini kan perumahan ini suatu produk yang menurut saya agak unik nih. Mhm. Kalau Mbak Zelin beli mobil Mmm, merek A, tipe B gitu ya. Nah, di Indonesia, di Papua sama, ya kan? iya. Tipe steering model seperti ini, ya kan? Spionnya seperti ini, Mhm, interior dalamnya seperti ini. iya. Tapi kalau perumahan kan enggak. Kita itu dituntut kreativitas yang berikutnya. Bagaimana antar perumahan pengembangnya sekitar itu, ya kan? Mhm. Ini bisa laku, ini bisa enggak. Mmm, Ada satu keunikan gitu. Karena beli rumah ini bukan kayak beli mobil atau beli iya. barang yang lain gitu, maksudnya. Mhm Yang mhm. merek ini pasti seperti ini gitu, tipe ini. Tapi perumahan, Mhm walaupun dia sebut misalnya tipe 36 mhm. sama ya, tapi kan layoutnya beda, Betul. dari materialnya beda. Kalau kita bicara harga pasti kan. Iya Nah, cuman kadang-kadang harga murah pun itu tidak menjamin bahwa rumah itu diminati orang. Karena iya. rumah harga lebih mahal sedikit dibanding rumah ini, tapi kalau orang suka dengan layoutnya, Mhm. dia ambil itu. Betul. Jadi ujung-ujungnya mungkin adalah perang inovasi gitu Betul, ya. Itu dia yang mungkin juga salah satu yang harus dijadikan highlight bahwa kalau misalnya kita bisa mengikuti tren, kita bisa mengikuti selera pasar juga gitu ya Kang Deddy ya. Mudah-mudahan itu juga bisa mengantarkan pada kesuksesan penjualan misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih tadi seputar dengan anak muda, seputar Gen Z dan juga teman-teman yang mungkin baru merintis menjadi seorang pengembang perumahan. Kalau melihat dari pengalamannya Kang Deddy nih, sebenarnya ada nggak sih, boleh nggak sih diceritain ke kita nih Kang Deddy, hal apa yang mungkin remarkable banget, bener-bener teringat banget sebuah challenge waktu merintis menjadi seorang pengembang perumahan? kalau gini, kalau memang tantangan gini ya, kalau, perumahan, kan kalau banyak teman-teman pengalaman saya selalu bicara lokasi, Ya. lokasi, Mhm. lokasi gitu ya. Ya. Tapi kan ada challenge tuh bagaimana kita itu pengembang itu membuat satu kawasan, meng-create suatu kawasan ya kan, akhirnya jadi. Kalau saya sih pengalaman bagaimana, merubah image rumah itu nggak laku jadi laku. Wow. Itu memang, kita lakukan gitu. Mhm. Kita lakukan, kita pakai teori Blue Ocean waktu itu. Oke. Terus ada, Kohler ngajarin teori di marketing, teori Mhm. 2 mata uang, kita Mhm. jalanin semua. Bagaimana, Wow. perumahan itu sebenarnya laku atau nggak laku tergantung kita buat. Kita bikin kalau kita bikin produk rumahnya kan gampang ya sebenarnya. Bikin rumah bagus itu kan gampang, kalau menurut saya nih. Mhm mhm. Bikin rumah bagus gampang, kita bayar arsitek yang bagus. Ya, Benar Mbak Jilin? betul. Mau bangunannya bagus gampang, kita Bahan bayar bakunya bahan gitu ya? bakunya bagus atau Mhm. kita kerjasama sama kontraktornya yang bagus, Ya. yang punya nama. Tapi bagaimana ini produk ini bisa dijual? Kalau saya melihat dalam perumahan ini paling kuncinya adalah di pemasaran. Karena ilmu pemasaran atau marketing ini dinamis, ya kan? Apalagi sekarang dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 marketing, 5.0 ini kan bergerak terus. Apalagi mengikuti teknologi kan, Betul. teknologi segala macam. Sekarang kan, maaf, Mbak, saya minum dulu. Silakan silakan. Ini kita masih membahas seputar tantangannya nih, Kang Deddy lagi mau sharing, ada hal-hal apa aja sih yang waktu pas lagi selama perjalanannya sampai hari ini gitu ya, hal-hal yang kayaknya challenging. Kalau tadi Kang Deddy sempat, mention bahwa ada satu momen gimana caranya Kang Deddy mengubah image perumahan yang gak laku jadi laku. Nah, ini lagi diceritain nih. Tapi yang tantangan yang sekarang lagi saya hadapi, Mhm, kita aplikasi dengan teknologi. oke, Nah, bagaimana kan sekarang ini banyak, pembeli itu kan ya, bisa melihat langsung live di TikTok, segala macam. Bahkan dulu tuh betul. sempat dibikin virtual ya, Review-reviewnya review. juga. Jadi kita diajak masuk ke rumah Ya, tersebut ya, di-rendering. Jadi
terkesan kita itu memang kayak touring rumah tersebut, Betul, berada di dalam berada rumah dalam itu. tersebut. Nah, Heeh, itu kan ini teknologi-teknologi ini yang sebenarnya kalau Gen Z ini lebih cepat menyerap. Karena mereka memang, eee, bukan melek ya menurut saya, melotot teknologi. betul, tumbuh bersama Betul, teknologi ya. ya. Kalau melek salah, maksudnya melotot teknologi gitu kan mereka Iya, hal yang baru mereka lebih tahu. iya, Program-program kan dinamis seperti itu. Nah, sebenarnya tantangan sekarang itu, para developer itu, bagaimana kita bersaing secara pemasaran. mhm, Kalau bicara misalnya kita main harga murah, itu belum tentu efektif sebenarnya, ya kan. oke, Antara pengembang ini kita hancur ini harga sekian nih lebih murah, tapi kan bicara lagi kan, eee, ada barang ada kualitas, iya, ada harga ada kualitas, iya, bener ya? mhm, Nah, betul, itu yang memang bagaimana sekarang anak-anak ini mesti kreatif, harga murah tapi kualitasnya bagus. iya, Nah, ini tantangan juga nih, apalagi nah, makanya dunia menurut saya dengan sekarang dunia dalam genggaman dengan internet nih, jadi dengan itu kita bisa tahu, oh ada bahan yang bagus tapi murah, ini kita pakai, ini segala oke, macam. Nah, itu mhm, seperti itulah sebenarnya yang oke. challenge sekarang nih, Challenge masa kini masa gitu ya, kini zaman kekinian. now gitu Betul, ya. zaman now. Seperti itulah. Kalau model-model konsep dulu, Mhm, segala macam udah mulai ditinggalkan sebenarnya pola-pola oke, seperti itu. Pemasaran juga sekarang sudah berubah. Pola oke. pemasaran sudah berubah segala macam. Jadi memang pemanfaatan teknologi di masa sekarang ini adalah salah satu hal yang krusial banget gitu ya Kang Ya, Dedi ya. Selain kita pastinya juga, punya pengetahuan yang mumpuni, kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi supaya apa yang kita ciptakan memang sesuai dengan harapan, gitu. Nah, kalau misalnya mungkin Kang Dedi ada lagi yang mau kalau disampaikan? kalau gini, sebenarnya lebih lengkap lagi Mhm. kalau kita bisa tahu mempelajari customer behavior Customer yang behavior. terkinian nih. Ya, Dia sukanya rata-rata nih konsumen seperti apa sih? oke. Ya, mungkin dia mungkin misalnya secara desain rumah nih, temanya apa? Mhm. Apakah Skandinavia? Apakah dulu kan, Betul. minimalis, Iya, sama kontemporer bisa dicampur, minimalis iya. modern ya kan, Mhm. klasik ini segala Iya, macam. Nah, ini kan jadi suatu tren yang, harus dibaca, customer betul. behavior. Bahkan sebenarnya banyak nih pengembang-pengembang yang model-model klaster kecil kemarin saya lihat sempat mengembangkan bagaimana layout itu, customer yang tentuin. Oke, jadi Fasadnya bisa sama, custom gitu ya? fasadnya sama, Mhm. customer nentuin layoutnya. Tipenya sama, Oke. dia patok tipe sekian, Mhm, anggap misalnya tipe 100 gitu, mhm. gitu. Pada saat itu dia layoutnya dirubah. Ya, Bisa juga fasadnya ditentuin, fasadnya harus seperti ini. mhm. Karena kan, melihat customer behavior kan kebutuhannya beda nih, Ya, ya kan. Kebutuhan si A, si B, si C misalnya kebutuh kamar yang pengen agak luas, ya. gitu kan. Terus ada pengen, "Oh, saya butuh kamar ya, oh sekarang rumah nggak terlalu luas lah." Mhm. Cukup karena berpikir misalnya, "Oh nanti buat anak satu," gitu, Ya, cukup seperti itu. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang Gen Z sekarang macam kan, dia, "Wah butuh rumah, tapi saya butuh, satu tempat buat ruang dia kerja, kerja sambil di rumah." ya. Seperti itu. Ini sebenarnya suatu behavior dari customer yang mesti kita pelajarin, Oke. gitu. Kalau misalnya saya tuh sering ngelihat sekarang kalau di daerah rumah saya ya, Kang Dedi ya, itu banyak banget, spanduk-spanduk iklan-iklan perumahan itu yang mengusung tema rumah Jepang. Ya, Atau misalnya kayak rumah-rumah yang cocok untuk pasangan baru misalnya. Nah itu gimana Kang Dedi melihat fenomena atau tren ini? ya memang kan sekarang yang disasar ini kan anak milenial sama Gen Z kan, Mhm, milenial ke bawah nih. ya, Nah, milenial ini kan lebih kadang-kadang mereka nggak terlalu suka yang rumah besar-besar, karena kan karakternya nih, mereka pulang kerja, mereka punya waktu hangout, ya, gitu kan, hangout, mhm, mhm, coffee shop segala macam, balik benar. balik dia sudah tinggal istirahat aja gitu kan, Kalau kata anak zaman sekarang cafe hopping cafe gitu Kang hopping, Dedi, mhm, bener istilahnya itu, cafe hopping, review-review di TikTok abis betul. itu. Jadi kalau udah, FYP di TikTok tuh mereka harus coba tuh ya, harus Betul, coba itu kan gitu. Nah dia, itu ada betul. kebutuhan itu. Jadi balik ke rumah itu mereka ada beberapa orang yang berpikir bahwa, "Oh saya cuman cukup buat tidur." Ya, Seperti itu. Jadi dia nggak butuh suatu hal yang tipikal besar, oke. gitu. Nah ada juga kan sekarang, kalau kemarin tuh sempat rame juga tuh, ya kan anak, buat apa beli rumah gitu. Mhm, Ya menurut saya sih itu suatu hal, informasi yang menyesatkan menurut saya ya. oke, Karena bagaimanapun juga rumah itu kan tempat stay selamanya. Apa kan ya,
manusia itu kan bekerja, ya kan, sampai nanti dia produktivitasnya selesai. Ya. Seperti itu. Ibarat kata sampai dipanggil Tuhan lah, Mhm. gitu kan. Nah, tapi kan kalau dia sudah tidak produktif, dia nggak punya tempat untuk berlindung, Mhm. ya kan? Apakah mau ngontrak terus, Oke. gitu. Minimal kan menurut saya dia harus punya tempat berteduh yang stabil, Yang yang settle gitu settle, ya, yang Kang sesuai Deddy dengan ya? keinginan dia gitu. Ya. Memang orang bilang, ya kita nanti kan kerja di sini, kita tinggal di sini, nanti kalau Mhm. mau pindah lagi tempat kerja seperti itu. Ya. Tapi kan maksud saya harus ada tempat untuk pulang, seperti Oke, itu. itu ya, filosofis sekali ya, tempat untuk pulang gitu ya. Jadi memang sebenarnya rumah itu bukan hanya sebatas atap yang melindungi kita dari panas Betul. dan hujan, tapi adalah tempat kita pulang gitu. Nah, kalau misalnya kita boleh dong Kang Deddy kulik lebih dalam lagi seputar ngontrak versus punya rumah. Nah, kalau Kang Deddy nih gimana nih melihat perdebatan ini? Coba sampai minum dulu loh Kang Deddy. Kayaknya ini soalnya pelik ataupun juga mungkin jawabannya akan seru banget gitu ya. Gimana Kang Deddy? Ya, kita tarik napas dulu ya gitu. Tarik Nah, napas dulu. jadi beda pandangan antara ngontrak versus rumah. Ini jadi Iya, sesuatu yang menarik. Nah, kalau saya melihat ya, lebih mending kalau saya cenderung mendingan eh, kita punya rumah. Tapi tahapan untuk punya rumah itu kadang-kadang eh, orang ngontrak dulu. betul. Tapi jangan jadikan kontrak itu selamanya, Iya, gitu. Sampai dia punya kemampuan untuk beli rumah, mhm, gitu kan. Kadang-kadang gini, orang beli rumah itu yang pertama dan yang terakhir kali. Banyak Mazilin itu ya. betul Tapi ada juga orang yang beli pertama, nanti dia akan naik kelas. betul. Betul loh. Beli Beli lagi yang lagi lebih atau dia yang besar. besar ini dijual kan, Ya, segala macam. Nah, mhm, seperti itu. Nah, kalau kita perhitungan, kalau saya lebih suka kalau memang kita mampu, ngapain kontrak? ya, Karena hitungannya, rumah itu kan seperti investasi. Karena nilai rumah itu kan tanahnya naik terus, mhm, bangunannya turun, bener ya? betul. Nah, makanya kalau kita bisa tahu, wah ini lokasinya bagus, Ya, kita dapat beli rumah itu, saya menganggapnya kayak investasi. oke. Karena nilai NJOP dan nilai pasar tanah itu naik terus. Mhm, Beda kalau kita beli kendaraan. ya, Kendaraan kan begitu Mbak Zelin beli nih sekarang, mhm, keluar itu udah turun tuh nilainya kan. Kalau mobil Eropa bisa 20% kali ya. iya, Nah, mobil Jepang mungkin 5-10% turun. Kan oke. semakin tahun kan turun. Grafiknya begini. Tapi kalau rumah itu kan naik Oke, gitu. jadi memang kepemilikan rumah ini juga bukan hanya dipandang sebagai kita beli rumah sebagai sesuatu yang konsumtif, tapi itu justru investasi, Investasi menurut saya, gitu ya, Kang Deddy investasi. ya. Oke, wah ini mudah-mudahan juga bisa menjadi insight yang baru buat Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini. Mungkin terakhir harapannya Kang Deddy deh, sama adanya podcast dari dedikasi ini. Akan seperti apa? Harapan saya pribadi mudah-mudahan apa yang disampaikan di podcast ini nanti bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Bermanfaat, di samping menambah informasi, ya minimal kita bisa berbicara. Tadinya memang sebenarnya konsep awal sih perumahan, Hmm, tapi saya kemarin sempat berpikir apa kita bahas yang lain, tapi saat saat ini perumahan ya, ya. Mbak Zelin ya. Mhm. Tapi nggak masuk ke gosip sih kita, nggak masuk gosip. Entertain ya Entertain jadinya nggak, ya. kita nggak ngambil porsi itu, Oke. tapi masuknya ke perumahan. Nah, Mhm. mudah-mudahan dengan kita memberikan edukasi, pengetahuan segala macam bermanfaatlah buat masyarakat Iya, Bapak Ibu sekalian. pastinya. Jadi kalau Mudah-mudahan mau tahu jadi bermanfaat. tinggal, "Oh mau cari info perumahan, ah dedikasi aja," gitu. Nah, itu Mudah-mudahan seperti dia. itu gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi seputar perumahan atau mungkin juga sharing-sharing yang bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi seperti episode pertama kita pada kesempatan kali ini bersama Kang Deddy. Makasih banyak Kang Terima Deddy kasih Mas. udah sharing-sharing di sini di kesempatan kali ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga memberikan insight-insight yang segar menjadi sesuatu yang mendorong kita semua menjadi lebih baik dan juga bersemangat tentunya. Sekali lagi terima kasih Kang Deddy, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan podcast sesi perdana pada kesempatan kali ini. Kalau gitu saya Zerlinda Zuhdi selaku host, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Dedikasi untuk audio yang belum Anda ketahui.